Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan, mahasiswa Ganjil angkatan 2024 di Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hal mengenai topik yang telah disampaikan mulai dari topik 1 sampai dengan topik 5 pada mata perkuliahan Manajemen Infrastruktur Hijau. Baik, langsung saja. Ini yang pertama, mengenai infrastruktur hijau. Apa itu infrastruktur hijau? Jadi, infrastruktur hijau itu adalah sebuah konsep atau pendekatan yang bertujuan menjaga keberlanjutan lingkungan dengan menata ruang terbuka hijau dan melestarikan proses alami seperti siklus air hujan dan kondisi tanah. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya menjaga ekosistem dan menggunakan elemen alami atau buatan untuk mengatasi tantangan lingkungan terutama di perkotaan. Ini menurut Simatupang dan Franklin tahun 2020. Apa sih tujuan penerapan infrastruktur hijau? Jadi, tujuan penerapan infrastruktur hijau ini memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan memelihara ruang terbuka hijau. Penerapannya sangat erat kaitannya dengan tata ruang, serta aspek sosial dan ekonomi. Karena green infrastruktur berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan sambil mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan dampak ekonominya. Selain pengertian infrastruktur hijau, ini kita juga akan mempelajari masalah konsep infrastruktur hijau. Jadi apa sih konsep infrastruktur hijau? Yaitu suatu konsep yang bisa menciptakan lingkungan yang menjaga proses alami seperti pengelolaan air hujan, peningkatan kualitas air, dan mitigasi risiko banjir. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem sambil membantu mengatasi masalah-masalah lingkungan di perkotaan. Green infrastruktur meliputi elemen-elemen seperti ruang terbuka, koridor alam, lahan basah, yang memainkan peran penting dalam mengelola dampak urbanisasi. Adapun jenis-jenis infrastruktur hijau, yang pertama ada pengelolaan air hujan, yaitu contohnya berupa atap hijau, taman hujan, dan bioswale. Ini bisa dilihat dari gambar yang paling atas. Ini atap hijau, di bawahnya ini adalah bioswale. Yang kedua, tentang pengelolaan kualitas udara. Jadi contohnya itu ada taman dan hutan kota. Ada lagi mitigasi perubahan iklim berupa hutan mangrove dan restorasi lahan basah. Selanjutnya peningkatan keanekaragaman hayati, ada koridor hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau publik seperti taman dan jalur hijau. Nah, selain ada green infrastruktur, ada juga gray infrastruktur atau infrastruktur abu-abu. Gray infrastruktur adalah struktur yang dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat pengelolaan sumber daya. Biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti beton, logam, dan aspal. Ini contoh dari penerapan gray infrastruktur, yaitu jalan raya, jembatan, pelabuhan, jaringan listrik, dan fasilitas pengolahan limbah. Ini green infrastruktur memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tidak fleksibel. Jadi infrastruktur abu-abu memiliki masa pakai yang terbatas, ukuran yang relatif, dan persyaratan konstruksi yang tertentu. Kelemahan yang kedua, infrastruktur abu-abu dapat menyebabkan banjir bila drainasi yang tidak memadai dan curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, kelemahannya menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, perawatan dan penggantian yang cukup mahal. Di balik kelemahan itu semua, tentu ada kelebihan yang bisa didapatkan dari grey infrastruktur. Yang pertama adalah peningkatan ekonomi, baik dari segi mobilitas, lapangan kerja, dan lain-lain. Terus meningkatnya keamanan hidup. Jadi di sini terdapat fasilitas jalan, jembatan, listrik, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada SDGs, S atau SDGs, yaitu Sustainable Development Goals, yaitu eh, tujuan pembangunan berkelanjutan.
Jadi SDGs ini merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015. Sebelum SDGs ini eh, adalah masa dari MDGs atau Millennium Development Goals. Nah, MDGs ini berakhir pada tahun 2015 dan diteruskan oleh SDGs. Masa berlakunya 2015 sampai 2030 yang disepakati oleh lebih dari 190 negara berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan. Jadi SDGs ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, di mana mencakup 17 tujuan. Yang pertama, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, energi yang terjangkau, pekerjaan yang layak, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian keadilan, dan terakhir adalah kemitraan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini adalah selanjutnya mengenai stormwater management. Jadi, stormwater management ini adalah eh, cara pengelolaan manajemen air hujan. Jadi, storm management ini merupakan pendekatan yang menyeluruh dalam mengelola air hujan yang jatuh di permukaan tanah. Tujuan utama dari manajemen ini adalah untuk mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas air, dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Upaya ini melibatkan penerapan berbagai teknik seperti pembangunan green infrastruktur, penggunaan sistem retensi air, dan edukasi masyarakat terkait perilaku yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada penerapan green infrastructure dalam sektor-sektor krusial. Jadi, penerapan green infrastructure ini merupakan pendekatan strategis yang efektif untuk menjawab tantangan perubahan iklim di berbagai sektor krusial seperti pertanian berkelanjutan, rancangan kota, dan pengelolaan hutan. Integrasi green infrastruktur dalam pertanian berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan sistem pertanian yang tangguh terhadap perubahan iklim. Contohnya, implementasi green infrastruktur dalam bidang pertanian. Yang pertama adalah pengelolaan air. Jadi, sistem panen air hujan untuk mengatasi kekeringan, penggunaan saluran irigasi alami untuk mengurangi risiko banjir. Selanjutnya ada konservasi lahan. Jadi, konservasi lahan ini penerapan terasering di wilayah lereng untuk mencegah erosi dan menanam tanaman penutup tanah untuk menjaga kesuburan tanah. Selanjutnya ada teknologi energi terbarukan, yaitu penggunaan energi surya untuk irigasi, pemanfaatan limbah organik untuk biogas. Yang terakhir, contoh implementasinya adalah keanekaragaman tanaman. Nah, jadi agroforestry untuk meningkatkan produktivitas lahan dan penyerapan karbon. S- Selain itu, ada juga penanaman varietas tanaman tahan iklim. Nah, sektor krusial yang selanjutnya yaitu penerapan infrastruktur hijau dalam eh, kehutanan ya. Jadi dalam konteks hutan berfokus pada konservasi ekosistem alami dan penyediaan layanan ekosistem yang vital. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang mendasari penerapan infrastruktur hijau di dalam hutan. Yang pertama, konservasi ekosistem alami. Jadi konservasi ekosistem alami ini merupakan inti dari green infrastruktur, mencakup perlindungan, pemulihan habitat alami, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem, hutan dapat berperan sebagai penyimpan karbon, pengatur siklus air, habitat bagi berbagai spesies. Nah, prinsip yang kedua yaitu penyediaan layanan ekosistem. Jadi, hu- hutan sebagai bagian infrastruktur hijau menyediakan layanan ekosistem yang paling penting. Yang pertama, penyimpanan karbon.
Jadi hutan menyerap CO2 dari atmosfer, membantu mitigasi perubahan iklim. Selain itu ada juga pengaturan siklus air. Jadi di sini hutan berperan sebagai manajemen air hujan, mengurangi limpasan permukaan dan meningkatkan infiltrasi air ke tanah. Selanjutnya adalah habitat keanekaragaman hayati. Hutan menyediakan tempat tinggal bagi flora, fauna, mendukung keanekaragaman hayati yang kaya. Jadi mendukung keanekaragaman yang kaya. Selanjutnya ada integrasi berkelanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi di sini prinsip ini menekankan pentingnya mengintegrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus memperhatikan kesejahteraan lokal, menciptakan peluang ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara bijaksana, serta menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip yang selanjutnya adalah keterhubungan ruang hijau. Jadi, green infrastruktur ini harus menciptakan keterhubungan antara berbagai elemen ruang hijau dalam ekosistem perkotaan dan pedesaan. Jaringan hutan yang terhubung memungkinkan pergerakan spesies dan mempertahankan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Prinsip yang selanjutnya yaitu pendekatan partisipatif. Jadi, pendekatan partisipatif ini adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan hutan sangat penting. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebutuhan lokal dan berkontribusi dalam pelestarian hutan. Terus ini juga bisa meningkatkan rasa memiliki terhadap sumber daya alam. Prinsip yang selanjutnya yaitu perencanaan berbasis bukti. Jadi, pengembangan geoinfrastruktur harus didasarkan pada bukti ilmiah dan data yang relevan mengenai kondisi lingkungan dan sosial. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil efektif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh ekosistem hutan. Selanjutnya, prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip desain berkelanjutan. Jadi, desain infrastruktur hijau ini harus mempertimbangkan karakteristik lokal, termasuk kondisi tanah, iklim, dan budaya setempat. Pendekatan desain yang berkelanjutan akan menghasilkan solusi yang lebih efektif dan menjaga fungsi ekosistem hutan. Nah, ini pada konteks pengelolaan hutan, harus ada keseimbangan antara peran masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, serta pelaku industri kehutanan. Proses pelibatan harus dimulai sejak dari tahap perencanaan hingga tahap pengawasan dan ada tahap evaluasi. Mungkin segitu yang saya dapatkan dari pembahasan topik 1 dan topik 5 sampai dengan topik 5. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.